Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wacana politik global, sering muncul anggapan bahwa sistem teokrasi seperti yang diterapkan di Iran secara inheren melemahkan suatu bangsa. Pandangan ini antara lain disuarakan oleh Riza Malarangeng, bertumpu pada asumsi bahwa dominasi agama dalam kekuasaan akan membatasi kebebasan berpikir dan pada akhirnya menghambat kemajuan. Ia menyatakan, sistem politik yang terlalu didominasi oleh agama cenderung menutup ruang kebebasan. Dan tanpa kebebasan, kreativitas serta kemajuan akan sulit berkembang. Pernyataan tersebut mengarah pada kesimpulan implisit bahwa teokrasi identik dengan kemunduran. Namun, jika ditelaah lebih jauh, kesimpulan semacam ini mengandung persoalan logika yang cukup mendasar. Pandangan tersebut cenderung melakukan hasty generalization atau generalisasi tergesa-gesa, yakni menarik kesimpulan umum dari kasus yang terbatas. Sebagaimana dijelaskan oleh Irving M. Copy dalam bukunya Introduction to Logic. The fallacy of hasty generalization is committed when one draws a general conclusion from too few or typical cases. Kekeliruan generalisasi tergesa-gesa terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan umum dari kasus yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Dengan demikian, menyamakan seluruh bentuk teokrasi sebagai penyebab kelemahan merupakan penyederhanaan yang problematis. Setiap sistem politik lahir dari konteks sejarah, budaya, dan sosial yang berbeda. Karena itu, keberhasilan atau kegagalannya tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu variabel tunggal, yaitu agama. Dalam konteks Iran, misalnya, realitas menunjukkan bahwa negara tersebut tetap mampu mempertahankan ketahanan nasional, resistensi geopolitik, dan perkembangan teknologi di tengah tekanan internasional yang berkepanjangan. Fakta ini setidaknya menggugat asumsi bahwa teokrasi selalu identik dengan stagnasi atau kemunduran. Selain problem logika, kritik terhadap teokrasi seringkali juga berangkat dari asumsi epistemologis bahwa agama bertentangan dengan rasionalitas. Padahal dalam tradisi filsafat Islam, iman tidak dipahami sebagai lawan akal, melainkan sebagai fondasi yang memberi arah bagi pengetahuan dan tindakan manusia. Imam Al-Ghazali menyatakan, innal yaqina nurun yaqdhifuhullahu fil qalbi. Sesungguhnya keyakinan adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati. Pandangan ini menunjukkan bahwa keyakinan bukan sekedar emosi subjektif, melainkan sumber orientasi moral dan intelektual. Karena itu, iman dalam tradisi Islam tidak menutup ruang berpikir, tetapi justru dapat menjadi dasar lahirnya keberanian intelektual dan keteguhan sosial. Pemikiran tersebut dipertegas oleh Ibnu Khaldun. Innal asobiyata idza taronat bid-dini kana laha minal quwwati ma laysa laha bidunihi. Solidaritas sosial jika disertai agama memiliki kekuatan yang tidak dimilikinya tanpa agama. Bagi Ibnu Khaldun, agama dapat memperkuat solidaritas kolektif dan memperbesar daya tahan suatu masyarakat.
Dalam konteks negara modern, gagasan ini membantu menjelaskan bagaimana keyakinan religius dapat menjadi sumber kohesi sosial dan daya juang politik, bukan penghambat kemajuan. Pandangan serupa juga muncul dalam filsafat barat modern. Søren Kierkegaard melihat iman sebagai dimensi eksistensial yang mendalam. Faith is precisely the contradiction between the infinite passion of individuals' inwardness and the objective uncertainty. Iman adalah kontradiksi antara gairah batin yang tak terbatas dan ketidakpastian objektif. Bagi Kierkegaard, iman bukan penolakan terhadap realitas, melainkan keberanian manusia untuk tetap memiliki orientasi hidup di tengah ketidakpastian. Dengan demikian, iman justru dapat menjadi sumber keteguhan eksistensial dalam menghadapi tekanan sejarah dan politik. Sementara itu, Syed Hussein Nasr mengingatkan, a civilization that loses its sacred foundation loses its soul. Peradaban yang kehilangan fondasi sakralnya akan kehilangan jiwanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa dimensi spiritual tidak selalu menjadi hambatan bagi peradaban. Sebaliknya, hilangnya nilai-nilai transenden justru dapat membuat suatu masyarakat kehilangan arah moral dan identitasnya sendiri. Dari berbagai perspektif tersebut, terlihat bahwa iman tidak dapat direduksi sebagai penghambat rasionalitas ataupun kemajuan. Dalam banyak kasus, ia justru dapat menjadi sumber energi eksistensial, solidaritas sosial, dan daya tahan peradaban. Karena itu, mengaitkan teokrasi secara langsung dengan kelemahan bukan hanya bermasalah secara logis, tetapi juga mengabaikan kedalaman filosofis mengenai hubungan antara iman, akal, dan kehidupan politik.